Oke, jadi inilah Acer Nitro V15 Special Edition yang sebenarnya masih sama aja, sama body, sama desain dengan versi yang sebelumnya yang terakhir kita lihat. Cuman yang berubah itu adalah di dalamnya. Karena sekarang udah pakai Intel Core i9 13900H dan RTX 4060. Bukan generasi yang ke-14, tapi gua rasa sih udah cukup untuk kebanyakan orang. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official, mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Personal favorite gua itu adalah jam digital yang super keren ini, dan juga ada jam retro flip yang bakal bikin meja kalian jadi cakep. Di sini ada vegan leather desk mat yang keren banget untuk kerjaan kantoran, kerjaan content creator, atau kerjaan harian aja, karena rasanya yang premium di tangan dan juga di mouse kita. Tapi ingat, ini bukan untuk main game ya. Ada juga pasangannya coaster yang terbuat dari bahan yang sama untuk bikin setup kalian jadi makin ganteng lagi. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Secara desain, balik lagi, ini nggak terlalu ada yang, kayaknya sih sama sekali nggak ada yang berubah bahkan ya. Ini masih sama persis kayak yang dulu, build quality-nya juga masih sama. Besarnya itu di 15 inch, beratnya di sekitar 2 kg, dan ya secara build cukup oke lah. Nggak terlalu premium banget kayak di bagian layar, itu masih ada wobble sedikit, dan juga masih ada flex di bagian area keyboard. Nggak terlalu parah banget selama kita pakainya itu nggak berlebihan, tapi ya bisa dibilang ini kualitasnya apa adanya aja. Finishingnya ini matte black dan halus di tangan, nggak terlalu fingerprint magnet banget ya, jadi bisa cukup terlihat bersih dari waktu ke waktu. Tapi mungkin kayak kalau misalkan tangan berminyak, kayak gua sih sering berminyak, itu bakal mulai bercap-cap sedikit sih. Ada logo N di sini untuk Nitro, dan desain depannya juga cukup polos dengan cuman ada garis-garis birunya ini. Keyboard dan trackpadnya juga sebenarnya masih sama aja sama yang versi yang waktu itu. Keyboardnya gua cukup suka, low profile dan gak gaming banget ya, desainnya kayak polos aja. Jadi untuk dipakai ketik sih tetap enak. Ada backlit warna putih juga untuk pas ketik gelap-gelap. Untuk trackpadnya masih sama juga kayak yang dulu. Gua nggak terlalu ada komplain sih ya untuk sekarang. Palm rejectionnya ini bagus, kliknya juga cukup satisfying dan nggak lembek-lembek kayak biasanya. Gesture dan feelingnya juga halus. Menurut gua sih ini punya keyboard dan trackpad combo yang cukup enak untuk sebuah laptop gaming. Portsnya di sini juga sama, ada AC adapter, ada Ethernet, HDMI 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1, ada Thunderbolt, dan untuk di sebelahnya ada satu lagi USB 3.2 Gen 1 dan ada audio combo jack. Layarnya ini di Full HD resolusi dan refresh rate-nya itu di 144 Hz. Sweet spot untuk sebuah laptop gaming dengan spek seperti ini ya. Sayangnya yang masih kurang itu adalah akurasi warnanya. Cukup common juga ya sama laptop Acer Nitro ini. Apalagi kalau mata kita udah terbiasa sama layar yang lebih akurat, ini sekali lihat juga langsung kerasa banget akurasinya itu kurang. Walaupun untuk nonton dan main game sih masih nyaman-nyaman aja, tapi ya agak sedih aja ini akurasinya kurang. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas soal luar laptop ini karena kita juga udah pernah bikin videonya sekali. Yang paling penting itu adalah dalamnya kayak apa. Sekarang dengan Intel Core i9 13900H dan RTX 4060, kita bisa expect performance-nya itu untuk meningkat. Untuk Cinebench R23 di mode performance, gua dapet stabil di sekitar 15 ribuan, gitulah, deket-deket 16 ribu. Yang kalau dilihat dari versi Nitro V15 sebelumnya dengan Intel i5 13420H, kenaikan itu kurang lebih ya sekitar 40% gitulah. Tes lain kayak di Adobe Lightroom import foto-foto RAW yang sama itu sekitar di 45 detik dan ekspornya itu sekitar di 36 detik. Lebih cepat sedikit juga dari versi yang dulu. Dan untuk Premiere Pro export footage 4K 5 menit itu cuma di 3 menit 36 detik doang. Sekitar ya 1,5 menit lebih cepat lah dibanding yang dulu. Tes BMW 3D Blender juga ada kenaikan, CPU rendernya itu di 2 menit 30 detik dan GPU rendernya itu di 22 detik. GPU-nya ini juga upgrade dari RTX 4050 ke RTX 4060. Jadi untuk gaming ini juga ada kenaikan sedikit. Dan dari yang tes gue lihat sih kurang lebih sekitar 5-30% gitu lah, tergantung gamenya apa juga ya. Tapi menurut gue ganti ke 4060 ini lebih berguna lagi kalau kita mau aktifin DLSS. Karena performance-nya itu bakal lebih kerasa. So far main game sih di sini smooth banget. Terkadang mungkin ada sedikit frame drop ya kalau scene-nya mungkin lagi intens, terutama di game-game yang lebih berat kayak misalkan Red Dead Redemption 2.
Tapi nggak ada yang parah sih, dan di game lain gua nggak ada rasain itu sama sekali, mulus. Untuk suhu CPU-nya ini masih tergolong nyaman di bagian GPU-nya, tapi untuk CPU-nya ya bisa sentuh sih sampai 100 derajat ya, terutama kalau kita lagi benchmark dan di mode performance. Kalau di mode balance memang ada sedikit turun performance ya, sekitar 11% gitu, tapi suhunya juga lebih aman. Dan mode performance di laptop Acer ini juga hampir selalu efeknya itu ke GPU-nya doang, nggak terlalu ada guna ke CPU-nya. Memang performance ada sedikit kenaikan, tapi suhunya juga ikutan naik. Beda sama benchmark di GPU. Kita bisa lihat di mode performance, hasil benchmarknya itu juga lebih tinggi, dan hasil suhunya juga lebih rendah. Jadi kalau kita lakuin hal-hal yang berat untuk GPU-nya, ya pindah ke mode performance menurut gue sih lebih oke lah, lumayan lah kita dapat performance-nya dan juga suhunya turun. Tapi kalau untuk kerjaan yang lebih ke CPU, menurut gue sih di mode balance aja lebih cocok. Suara kipas juga sebenarnya salah satu alasan lebih enak di mode balance, jauh lebih tenang aja dan nggak berisik. Bahkan sebenarnya untuk mode performance juga kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain laptopnya, atau mungkin kita cuman kayak nonton YouTube atau cuman ketik-ketik doang, kipasnya suka tiba-tiba nyala aja gitu. Jadi ya gue sih lebih suka ke mode balance aja, lebih sunyi. RAM-nya di sini udah 16 GB dual channel, jadi mantap banget karena versi sebelumnya itu cuman single channel 8 GB. SSD-nya ada 512 GB di sini dengan kecepatan yang udah oke. Dan juga ada satu slot kosong yang kita bisa tambahin nanti. Di sini ada Wi-Fi 6 dan juga baterai yang bisa tahan masih sama ya, sekitar 5,5 jam, yang lumayan common juga untuk laptop-laptop gaming seperti ini. Untuk harganya ini sekitar di 20 juta gitu, jadi beda sekitar 5 juta sama versi yang dulu itu. Jadi dengan itu kita dapat kenaikan dari Intel i5 ke Intel i9, RTX 4050 ke 4060, dan juga RAM yang sekarang udah dual channel. Dan untuk sisanya sih gue yakin ini masih sama persis dan nggak ada bedanya. Laptop yang memang cocoknya untuk main game aja sih gue rasa ya. Kalau kalian butuh cuman untuk main game tok, gue yakin ini jadi laptop yang paling affordable dengan spek yang kita dapat. Tapi kalau misalkan kita bukan cuman untuk main game doang, kayak ada editing lah atau hal lain, mungkin kita harus tambahin external monitor yang punya akurasi lebih bagus ya. Dan ya itu duit keluar lagi sih. Jadi ya itu aja dari gua. Kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut soal barangnya, gua bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.